Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meninjau langsung cek kesehatan gratis di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan. Aksi nekat dua pengamen di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam jelas kamera pengawas. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Ya, kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meninjau langsung cek kesehatan gratis di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan. Pratikno menyampaikan program ini sudah mencakup 70 juta orang yang melakukan cek kesehatan gratis. Dengan didampingi jajaran Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK mengecek langsung program cek kesehatan gratis di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan. Pratikno meninjau beberapa ruang pemeriksaan kesehatan, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG untuk memeriksakan kesehatan. Selama tahun 2025, tercatat penerima manfaat program ini mencapai lebih dari 70 juta orang di seluruh Indonesia. Sekarang ini sudah berjalan 1 tahun, jadi alhamdulillah sudah lebih dari 70 juta rakyat Indonesia yang sudah menikmati layanan kesehatan gratis ini. Jadi cek kesehatan sekarang untuk kesehatan kita di masa depan. Jadi ini adalah bagian dari komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo bahwa masyarakat kita harus semakin berkualitas dan titik fondasi awal dari berkualitas adalah sehat. Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI menargetkan 2026 bisa mencapai 136 juta orang melaksanakan CKG. Ini 2 kali lipat ya, mudah-mudahan tercapai nih, karena memang kita sudah punya strategi. Kalau dulu kan hanya ulang tahun, jadi orang menunggu lewat hari ulang tahunnya kelewatan nanti gitu kan. Sekarang kapan saja bisa. Kemudian kalau dulu hanya di puskesmas, sekarang kita bisa di tempat warga beraktivitas. Dan juga tadi saya lupa menambahkan dalam CKG tahun 2026 ini ditambahkan tentang upaya imunisasi. Salah satu warga mengaku sangat terbantu ada CKG di mana dapat mengetahui dan mencegah penyakit pada dirinya. Sudah setelah bulan Juli 2025 masih ada program hari ulang tahun, dan 2026 juga sudah. Yang paling membantu tentunya deteksi dini penyakit tidak menular ya. Jadi ada kesadaran untuk mengubah perilaku hidup ketika ada hasilnya apa, mengubah perilaku hidup kita menjadi lebih sehat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Badan Komunikasi Pemerintah bersama Menteri Ekonomi Kreatif melakukan cek kesehatan gratis dengan jemput bola pada ratusan pengemudi ojek online di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target 136 juta orang pada akhir tahun 2026. Pemerintah melalui Badan Komunikasi dan Menteri Ekonomi Kreatif melakukan jemput bola cek kesehatan gratis kepada ratusan pengemudi ojek online di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Sebanyak 100 lebih pengemudi ojek online memeriksakan kesehatannya untuk mengetahui apakah ada indikasi penyakit sehingga dapat dicegah sejak dini. Menteri Ekonomi Kreatif menyampaikan CKG jemput bola ini untuk mempermudah masyarakat, terutama pengemudi ojek online yang banyak menghabiskan waktunya di jalan. Selain itu, untuk mempercepat tercapai 136 juta rakyat yang merasakan manfaat program Presiden Prabowo Subianto. CKG ini dilakukan ada niat mulia dari Bapak Presiden yang untuk menjalankan sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 kaitannya bahwa memang setiap rakyat juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Alhamdulillah sejak dimulai 10 Februari 2025 sampai beberapa hari yang lalu ada 70 juta yang sudah melakukan cek kesehatan gratis.
Sementara salah satu pengemudi ojek online sangat senang dan berterima kasih adanya CKG ini bagi dirinya dan rekan ojol lainnya untuk menjaga kesehatan dari penyakit. Adanya seperti ini, jadi kami tahu kondisi fisik badan kita masing-masing, kedepannya seperti apa yang harus dilakukan dengan badan kita, sehingga jadi selesai. Diketahui, CKG merupakan program Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan rakyat Indonesia lebih sehat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hasil survei Adidaya Institut menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dalam membawa perubahan besar bagi negara Indonesia. Berbagai program kerja prioritas seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan lumbung pangan disusun untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi pada hari ini kita sedikit. Lembaga Survei Adidaya Institut menggelar dialog media bertema Big Bang dan Big Push sebagai strategi kebijakan Prabowo Gibran dalam berbagai program prioritas mulai dari makan bergizi gratis, sekolah rakyat, lumbung pangan, dan kampung nelayan. Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institut Bramastio Prastowo menjelaskan pendekatan Big Bang dan Big Push yang dimaksud ialah di mana negara bergerak cepat, serentak, dan berskala nasional untuk memecahkan masalah yang terjadi. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan Presiden Prabowo memiliki sejumlah program prioritas yang didesain untuk mengatasi kemiskinan seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, dan lumbung pangan. Seluruh program presiden begitu dia sudah mulai, dia harus maju terus, nggak boleh pantang mundur kira-kira begitu. Nah, inilah yang kemudian kita bisa lihat di MBG, kemudian di desa nelayan, KDKMP, dan seterusnya, sekolah rakyat ya. Sehingga kita masyarakat Indonesia itu paham bagaimana cara ini bekerja dan bisa bagaimana kita mengevaluasi apa yang dilaksanakan oleh para pembantu-pembantu presiden. Dampak positifnya dia akan secara serentak bisa menurunkan kemiskinan dengan ekstrim karena seluruh program-program yang terkait dengan human capital, infrastruktur, dan kepada masyarakat kecil ke bawah ini diselesaikan secara serentak oleh presiden. Yaitu human capital apa? Misalnya gizi, kemudian kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur ya bikin macam-macam ya, dan termasuk juga misalnya yang ekonomi masyarakat ada KDKMP, nelayan dan seterusnya, hampir semua ini. Dan ini teorinya adalah bagaimana Presiden mengeluarkan Indonesia dari poverty trap. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, Adidaya Institut melaksanakan forum kajian kebijakan publik yang membahas tentang evaluasi pelaksanaan program pemerintah berbasis pendekatan Big Bang Reform dan Big Push. Forum ini dipimpin oleh Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institut Bramastio Prastowo. Lagi hanya mengandalkan statistical life sehingga dia tidak efektif, gitu ya. Misalnya tadi, yang menjadi keracunan ini dalam 0,00 sekian. Bagi ini tapi kita harus juga membedakan mana kebijakan publik, mana komunikasi. Bramastio dalam forum menjelaskan jika seluruh program prioritas Presiden memiliki pola kerja yang sama, yakni dijalankan dengan kecepatan tinggi, berskala nasional, dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Prinsip tersebut dapat dilihat dari berbagai program kerja seperti makan bergizi gratis atau MBG, sekolah rakyat, hingga penguatan ekonomi rakyat. Bram juga menekankan pentingnya pemahaman publik terhadap cara kerja program prioritas agar masyarakat dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantu Presiden. Selain itu, Bram menyoroti pendekatan pembangunan yang digunakan Presiden Prabowo, yakni Big Bang Reform dan Big Push yang bertujuan memutus jebakan kemiskinan melalui pelaksanaan serentak program penguatan modal manusia, infrastruktur, serta ekonomi rakyat. Pendekatan tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang sangat besar dan berpotensi memunculkan kritik dari masyarakat. Namun menurutnya, kritik akan muncul karena program-program pemerintah belum dipahami sebagai satu rangkaian kebijakan yang dijalankan secara bersamaan. Kita perhatikan untuk memahami program prioritas yang Presiden lakukan. Pertama, seluruh program apapun yang dilakukan oleh Presiden itu memiliki 3 model. Dia harus cepat, speednya tinggi. Yang kedua, dia
berskala besar nasional. Yang ketiga itu adalah dia tidak bisa berhenti di tengah jalan. Ya, jadi dia ketika seluruh program presiden begitu dia sudah mulai, dia harus maju terus, nggak boleh pantang mundur kira-kira begitu. Nah, inilah yang kemudian kita bisa lihat di MBG, kemudian di Desa Nelayan, KDK, MP, dan seterusnya, sekolah rakyat ya. Sehingga kita masyarakat Indonesia itu paham bagaimana cara ini bekerja dan bisa bagaimana kita mengevaluasi apa yang dilaksanakan oleh para pembantu-pembantu presiden. Lebih lanjut, Bram menegaskan keberhasilan suatu program prioritas tetap berasal dari kepemimpinan yang kuat serta koordinasi yang solid hingga tingkat birokrasi bawah. Bram berharap pemerintah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor agar implementasi program berjalan lebih efektif dan dipahami secara utuh oleh masyarakat. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Aksi nekat dua pengamen di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas CCTV. Informasi selengkapnya usai jeda di Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, aksi nekat dua pengamen di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam jelas kamera pengawas. Keduanya diduga mencuri satu unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah warga saat kondisi lingkungan tengah sepi. Detik-detik pencurian ini terekam CCTV. Dua pria yang sehari-hari terlihat mengamen di kawasan tersebut terekam leluasa membawa kabur sepeda motor milik warga. Peristiwa terjadi di Jalan Kusuma Timur 3C, Perumahan Wisma Jaya, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman terlihat kedua pelaku terlebih dahulu mengamati situasi sekitar. Setelah memastikan keadaan aman, mereka masuk ke area garasi dan mendorong keluar satu unit sepeda motor sport. Tanpa menimbulkan kecurigaan, motor tersebut dibawa menjauh dari lokasi. Aksi berlangsung cepat saat sebagian warga sedang berada di luar daerah dan lingkungan dalam keadaan lengang. Warga sekitar mengaku resah. Pasalnya, kasus pencurian kendaraan bermotor disebut sudah berulang kali terjadi di wilayah ini. Hilang apa motor apa? Yang ini, Pixton, kalau nggak salah. Motor sport ya? Ya. Ada laporan ke polisi? Enggak, memang sengaja enggak. Bapaknya enggak mau yang punya. Udahlah, diikhlaskan aja lah. Gitu. Berarti di situ ada bukan motor Pixton aja Bu, ada berapa motor? Ada ya? dua, satu dibawa bapak itu sekarang kerja. Mungkin pada saat kejadian itu memang ada 3 motor ya Bu, cuma satu yang diambil. Dua kayaknya. Oh, ada 2 ya? Dua kayaknya ya. Biasanya sih 2, tapi nggak tahu waktu kita pergi pada yang naruh lagi situ nggak tahu. Bu, ini kan bukan pertama kali kejadiannya Bu. Harapannya dari warga sekitar apa sih Bu? Ya harapannya semoga aja terciduk yang berbuat iseng di sini kan itu meresahkan RT 5 kan gitu. Ya kalau bisa ini kita akan segera mengintip lah siapa pelakunya. Kita ada ini sudah bilang nanti kita intai dulu pelakunya itu kan. Siapa tahu nanti berapa bulan kemudian dia lupa, dia datang lagi kemari. Kita udah ada bukti kan, bukti udah kita simpan kan. Dan sebelumnya juga kan dia sering ngamen ke sini. Cuman kalau saya ditanya wajahnya saya kurang hafal, tapi kalau bodinya saya tahu, ciri-ciri dia itu tahu. Karena juga sering ngamen di depan ibu ini yang punya kehilangan motor. Bawa gitar juga dia Bu ya? Bawa gitar kan berdua. Warga berharap patroli keamanan dapat lebih ditingkatkan guna mencegah aksi serupa kembali terjadi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini kawanan pencuri roda 2 melakukan aksinya mencuri kendaraan lansia yang sedang parkir di minimarket di Jalan Musi Raya Timur, Kecamatan Sako.
Di saat belanja roti untuk cucu di sebuah minimarket, dalam hitungan detik motor lansia mendadak raib di parkiran minimarket di Jalan Musi Raya Timur, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Dan aksi dua pelaku terekam kamera CCTV pada Senin malam 9 Februari 2026. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku berjumlah 2 orang dengan berboncengan sepeda motor. Dan salah satu pelaku turun sambil mengamati situasi dan dalam hitungan detik membobol motor korban dan langsung melarikan diri. Korban menceritakan awalnya, dia dan anaknya masuk ke minimarket tersebut untuk membeli roti untuk cucu. Sepeda motor miliknya sudah diparkir dalam kondisi terkunci stang tanpa gembok tambahan. Setelah selesai berbelanja dan kembali ke area parkir untuk mengambil barang di motornya, korban mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempat. Jam 20 lewat 21 detik ke 10. Dia berhasil bawa motor itu di jam 20 lewat 22 di detik 2. Dia lari ke arah sana lagi, kembali ke waktu arah dia datang dua motor itu. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 warna silver dengan nomor polisi BG 3566 AEN. Total kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Berita Nasional TV. Ya, masih terkait kriminal, pemirsa, aksi nekat pelaku pencurian sepeda motor di depan sebuah bengkel di wilayah Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, sempat terekam jelas kamera pengawas atau CCTV. Beraksi di siang hari, pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik yang lupa mencabut kunci kontak sepeda motor miliknya. Dalam rekaman CCTV di lokasi kejadian, awalnya terlihat seorang pria berjalan kaki melintas di depan ruko Jalan Wahid Hashim, Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku yang sempat mampir di sebuah kedai minuman sebelum beraksi. Saat melintas di lokasi kejadian, pelaku melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di depan sebuah bengkel dengan kunci yang masih tertancap. Melihat kesempatan ini pun, pelaku langsung menghampiri kendaraan tersebut. Hanya dalam hitungan detik, pelaku yang mengenakan sarung, kopiah, serta membawa tas ransel ini berhasil menyalakan mesin dan membawa kabur motor ke jalan raya. Saat kejadian, pemilik sepeda motor sedang masuk ke dalam rumah sekaligus bengkel untuk sarapan. Ia baru menyadari sepeda motornya sudah hilang saat keluar dari bengkel untuk kembali bekerja. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 16 juta rupiah. Kasus ini kini sudah dalam penanganan kepolisian Polres Kulon Progo. Saya itu mau sarapan ke rumah. Nah, itu waktu saya mau pulang. Nah, pas itu kuncinya lupa nggak dilepas sama adik saya. Nah, itu kejadiannya ada orang pakai baju hitam, pakai sarung itu nyebrang pakai tas, langsung ambil motor adik saya, langsung dibawa pergi ke arah barat. Sampai sekarang belum ketemu orangnya. Gimana seperti itu. Itu berapa menit Mas kejadian itu? Kurang lebih 1 menit Mas. Jadi adik saya baru datang, langsung masuk, orangnya langsung beraksi ambil motor adik saya. Pencurian itu kemarin untuk korban ini dari bepergian rukonya. Setelah itu ditinggal untuk makan di dalam ruko. Nah, untuk sepeda motor itu ditinggal di depan. Untuk kuncinya kebetulan juga gak diambil sama korban, sehingga setelah makan selesai maju ke depan ternyata mereka sudah tidak. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan tidak lalai saat memarkirkan kendaraan meskipun di depan rumah sendiri. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, aksi copet di tengah keramaian kawasan pusat perbelanjaan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang merupakan seorang pria terlihat memanfaatkan kelengahan korban untuk mengambil handphone yang tergeletak di atas meja.
Inilah rekaman CCTV saat seorang pria pelaku copet beraksi mengambil telepon genggam seorang wanita yang berada di atas meja. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang beraksi seorang diri sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan HP di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil HP tersebut dan berlalu. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun sayang, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan kepada kepolisian. Kami dari kepolisian ya sudah monitor tentang kejadian yang ada di Blok M. Kami dari kepolisian ya tetap mungkin berupaya ya untuk mengecek ya kejadian yang ada di sana. Kemudian ya kami berharap juga ya kepada masyarakat karena di wilayah kita khususnya Jakarta Selatan ini banyak tempat-tempat keramaian termasuk juga tempat-tempat masyarakat berkumpul. Polisi pun menghimbau kepada masyarakat khususnya para pengunjung di tempat-tempat ramai agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dan untuk mengantisipasi hal berulang, polisi telah menyebar anggota berpakaian preman di sekitar kawasan Blok M. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aparat kepolisian berhasil meringkus seorang pria pelaku tawuran antar kelompok yang membawa senjata tajam. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, aparat kepolisian berhasil meringkus seorang pria pelaku tawuran antar kelompok yang membawa senjata tajam. Pelaku sebelumnya sempat berupaya melarikan diri dari sergapan petugas di kawasan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di mobil enggak. Wah, dulu aja. Tidur. Enggak usah. Langsung. Duduk di situ. Layang. Inilah rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pria nekat menghunuskan busur dan ketapel saat tawuran antar kelompok pecah di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat petugas tiba di lokasi untuk membubarkan massa, pelaku justru terlihat memamerkan busur dan ketapel ke arah petugas. Tak hanya itu, ia juga melindungi diri menggunakan tameng yang terbuat dari lembaran seng. Usai melakukan penyelidikan selama 2 hari dan mengantongi identitas pelaku, polisi akhirnya bergerak cepat menuju persembunyian pelaku di kawasan pemakaman di wilayah Kecamatan Talo. HK pun tak berkutik saat polisi merangsek masuk dan menangkapnya ketika sedang tertidur pulas. Meski sempat mengelak dan mencoba mengelabui petugas terkait kepemilikan senjata, polisi yang sigap berhasil menemukan 3 anak panah dan 1 pelontar ketapel dari hasil penggeledahan. Rekam jejak pelaku ternyata cukup kelam. Selain meresahkan warga karena sering terlibat tawuran, HK juga diketahui sering mengancam orang tua kandungnya jika tidak diberikan uang. Adanya laporan dari pihak keluarga inilah yang membuat polisi mempercepat proses penangkapan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini digelandang ke Mapolsek Talo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan ditemukan 3 anak panah dan 1 buah ketapel. Dari informasi yang kami dapatkan juga di lokasi, ternyata pelaku sudah meresahkan di lingkungan masyarakat karena sering melakukan keributan ataupun ancaman di sekitar rumahnya. Apakah ada indikasi nih pelaku ini terlibat dalam tawuran kelompok di wilayah Talo? Ya, untuk hasil daripada interogasi awal, betul bahwasanya dia adalah salah satu pelaku yang sering melakukan perang kelompok dari wilayah Lembo. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 307 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman
7 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diketahui merupakan pemain lama dalam aksi perang kelompok di wilayah Talo. Saat ini polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, wanita muda yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga melahirkan di dalam kamar mandi tanpa bantuan seorang pun. Usai melahirkan, wanita tersebut membuang jasad bayinya di belakang rumah majikannya di kompleks perumahan di Jalan Bilal, Medan, Sumatera Utara. Berawal dari ditemukannya jasad bayi berkelamin laki-laki di dalam kardus di belakang rumah warga oleh seorang warga yang sedang membersihkan halaman rumah. Penemuan jasad bayi yang baru dilahirkan tersebut langsung menghebohkan seluruh penghuni komplek. Petugas dari Polsek Medan Timur yang mendapati laporan penemuan jasad bayi dalam kotak langsung menuju TKP. Tidak butuh waktu lama, petugas akhirnya mengamankan ibu bayi malang tersebut yang tidak lain adalah asisten rumah tangga. Saat diamankan di kamarnya, ibu sang bayi berinisial SA dalam kondisi lemah usai melahirkan. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar Selasa 10 Februari 2026 mengatakan tersangka melahirkan pada Selasa dini hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat di dalam kamar mandi rumah majikannya. Usai melahirkan tanpa bantuan orang lain, wanita berusia 19 tahun ini kemudian memasukkan bayi ke dalam kardus dan membuang bayi yang diduga hasil hubungan gelapnya dengan kekasihnya di belakang rumah majikannya. Agus mengaku selama ini rekan kerja serta majikan tidak mengetahui kalau tersangka hamil di luar nikah. Ibu bayi profesinya apa? Ibu bayi profesinya di dalam rumah itu adalah pembantu rumah tangga. Itu hasil hubungan gelap ya Bang? Dari informasi yang kita dapatkan dari ibu bayi hasil hubungan gelap dengan pacarnya. Proses kelahirannya di kamar mandi itu sendiri atau ada yang bantu? Menurut keterangan daripada pelaku bahwa dia melahirkan di dalam kamar mandi tanpa pertolongan orang lain. Artinya bayi itu udah cukup umur untuk dilahirkan atau sengaja digugurkan? Cukup umur itu nanti sesuai dengan hasil otopsi. Kita tidak bisa memastikan dan kita masih mendalami keterangan daripada tersangka. Untuk pemilik rumah mengetahui kondisi dia berisi? Dari hasil pemeriksaan kita, pemilik rumah tidak mengetahui selama ini bahwa tersangka ini hamil. Tersangka bekerja di rumah majikannya sejak bulan Juli 2025 lalu dan tidak ada gelagat mencurigakan dan mahir menutupi dirinya sedang mengandung bayi di luar nikah. Saat ini, jasad bayi tersebut masih disemayamkan di Rumah Sakit Umum Pringa di Medan. Sedangkan ibu sang bayi yang masih dalam kondisi lemah usai melahirkan masih dalam perawatan medis. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Benar. Aksi dua pria hendak melakukan pencurian sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur berhasil digagalkan korbannya. Namun pelaku yang dilengkapi senjata api nekat melepaskan tembakan saat dikejar. Dari rekaman kamera CCTV, nampak dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan masuk ke dalam halaman rumah warga yang terletak di perumahan Kafling PTB Duren Sawit, Jakarta Timur. Penghuni rumah yang menyadari ada orang tak dikenal masuk ke halamannya, langsung menegur dan menanyakan tujuannya. Namun kedua pelaku justru panik dan mengacungkan senjata tajam. Saat dikejar, pelaku pun nekat melepaskan tembakan ke udara sehingga pemilik rumah menghentikan langkahnya. Pelaku dipergoki saat tengah memantau situasi rumah korban untuk menggasak sepeda motor. Beruntung, aksinya berhasil digagalkan meski korban sempat syok. Hari Sabtu ya, pas setengah 7 malam itu mau maghrib itu ya, pas maghrib. Jadi saya pas pantau CCTV, kebetulan memang lagi penjaga lagi keluar, jadi saya standby CCTV dari rumah. Terus tiba-tiba ada orang nggak dikenal masuk. Saya pikir nyari kos kan, atau
tukang baket atau apa, tapi ternyata dia diam-diam masuk ke sini, terus saya kagetin juga dia kan, woi mau ngapain gitu. Nah, dia langsung mundur. Kini korban telah melaporkan upaya pencurian tersebut ke petugas kepolisian dan berharap polisi bergerak cepat meringkus para pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya, pendaki asal Karanganyar ditemukan meninggal di tempuran Sungai Bukit Mongkrang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Proses evakuasi korban dialihkan ke jalur lain menyusul medan terjal dan curam di Bukit Mongkrang. Botol kosong ditemukan pada pukul 8.54 WIB dengan koordinat 07.41:00 Litang Selatan. Yazid Ahmad Firdaus berusia 26 tahun, pendaki gunung yang dilaporkan hilang sejak Minggu 18 Januari 2026 saat mendaki Bukit Mongkrang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, ditemukan tewas pada Selasa 10 Februari 2026. Jasad korban ditemukan di aliran sungai kawasan Mitis Tawangmangu di posisi tempuran sekitar 1,7 km dari pos 3 Bukit Mongkrang. Jenazah korban ditemukan oleh tim relawan gabungan yang melakukan pencarian secara mandiri. Tim SAR gabungan bersiaga di pos pendakian Bukit Mongkrang. Begitu juga dengan sejumlah mobil ambulans di jalur pendakian. Usai jasad korban ditemukan dari tim Wanadri, kemudian anggota tim menginformasikan temuan ini ke Basarnas Surakarta dan BPBD Karanganyar. Memang ada ya hasil analisa ya, sebetulnya ini bukan kebetulan ditemukan, bukan, ini asalkan hasil analisa setelah kita membuat analisa. Kami itu dianalisa juga dari Bandung, dari komando, jadi mereka menganalisa dengan data informasi yang kita dapat, kronologis dan rekonstruksi yang kita lakukan. Sehingga kita punya daerah yang kita curigai. Nah, daerah yang kita curigai itu memang sangat sulit. Itu namanya pertama itu kawasan Topok Nogo. Nah, di situ mengalir sungai, nanti yang mengarah ke Beruk. Nah, itu sungainya itu kalau kita analisa di peta itu banyak sekali patahan, air terjun. Sepertinya, kalau betul analisanya, tapi saya rasa betul, dari mulai terakhir dilihat, dia mengarah ke lembahan. Ke arah barat, kalau dari arah puncak itu masuk namanya area Topok Nogo. Nah, Topok Nogo itu sumber air, tempuran, banyak pertemuan sungai. Nah, itu akan jadi satu, sungainya itu ke arah Beruk. Disinilah mereka ditemukan. Nah, mencapai titik itu sangat sulit. Itu sangat sulit. Itu harus orang-orang yang terlatih yang masuk ke situ. Tingkat kedalamannya. Tim Basarnas Pos Surakarta dan BPBD Karanganyar dibantu tim SAR gabungan serta warga mengevakuasi korban. Medan terjal dan sulit membuat jenazah dievakuasi melalui jalur lain di Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso. Jalur penemuan korban berada di antara bentangan-bentangan bukit. Proses evakuasi korban melibatkan 50 personel gabungan. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke RSUD Karanganyar untuk pemeriksaan lanjutan dari tim medis dan kepolisian. Diketahui, Yazid Ahmad Firdaus warga Gawanan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Usai dinyatakan hilang, tim gabungan mencari korban namun tak membuahkan hasil. Masalah cuaca dan kemunculan binatang buas menjadi faktor penghentian pencarian dan hanya dilakukan pemantauan sementara. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Aksi premanisme yang melakukan pemalakan sopir truk yang terjadi di Jalan Kayu Tinggi Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, aksi premanisme yang melakukan pemalakan sopir truk yang terjadi di Jalan Kayu Tinggi Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Aksi ini pun langsung ditanggapi oleh Polsek Cakung dengan mengamankan pelaku beserta barang bukti.
Terkait viralnya aksi premanisme yang dilakukan seorang pria terhadap sopir truk di Jalan Kayu Tinggi Cakung, Jakarta Timur, Satuan Reskrim Polsek Cakung langsung bergerak cepat dan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Terlihat dalam rekaman video di media sosial pelaku merampas uang dan handphone serta kartu e-tol yang berada di dashboard mobil dan mengancam sang sopir dengan menggunakan sebilah pisau. Sang sopir hanya bisa pasrah, barang-barangnya dirampas pelaku. Kejadian ini pun terekam kamera pengendara lain dan viral di media sosial. Mendapat laporan masyarakat, tim Reskrim Polsek Cakung langsung bergerak cepat dan mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa handphone, jam tangan, kartu e-tol, dan sejumlah uang. Pelaku yang berinisial MS ini diamankan di daerah Cakung, Jakarta Timur. Januari 2026 ada kejadian viral di media sosial, Instagram maupun TikTok terkait kejadian suras, pencurian kekerasan dengan modus si pelaku ini menodongkan senjata tajam untuk mengambil handphone maupun kartu tol dan berupa uang tunai. Untuk pelaku sendiri saat ini sudah diamankan bagaimana? Untuk pelaku sudah diamankan di Polsek Cakung di ruang tahanan. Sekarang masih dalam proses penyidikan. Pak, ketika informasi yang kita dapat, si pelaku ini sedang nongkrong di suatu tempat di kafe, langsung tim mendengar informasi tersebut langsung bergerak dan langsung diamankan di kafe tersebut. Kenakan dengan pasal 49 KUHP atau pasal 482 KUHP tahun 2023. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dan pemerasan pasal 479 KUHP atau pasal 482 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV terjadi di sebuah masjid di Desa Jadimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kejadian tersebut terjadi saat berlangsungnya sholat maghrib berjamaah. Tak tanggung-tanggung, 3 motor terparkir jadi sasarannya. Iwan kayaknya kena tuh wajahnya. Iwan kan ada CCTV juga. Itu nggak pakai masker dah. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah masjid di Desa Jadimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Aksinya tersebut terekam jelas lewat kamera pengawas CCTV. Satu orang sebagai eksekutor, sedangkan satu orangnya menunggu tak jauh di lokasi. Tak tanggung-tanggung, kawanan maling tersebut mengincar motor yang tengah terparkir di halaman masjid saat para pemiliknya yang merupakan jemaah masjid tengah melangsungkan sholat maghrib berjamaah. Dengan merusak kunci motor, kawanan maling berhasil membawa kabur satu motor, sedangkan 2 motor terselamatkan meskipun dengan kondisi kunci motor sudah jebol. Ada 3. Ada 3 yang berhasil dibawa. Yang berhasil dibawa tuh 1 motor warna merah. 1 motor. Tapi yang ini sudah dalam? Sudah dirusak juga. Sudah dirusak. Berapa orang Pak yang kelihatannya berapa orang yang direkam? Kalau wajahnya yang kerekam 1 orang, yang satu nunggu di pojok sana di ujung gang, ya standby, yang satu beraksi mulai dari sana. Sementara itu, saat ini korban telah melaporkan kejadiannya ke Polsek Gunung Jati, Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, tim SAR gabungan menutup operasi pencarian 4 anak buah kapal atau ABK KM Indo Perkasa 03 yang hilang di Laut Aru, Maluku. Penutupan operasi pencarian usai tim SAR melakukan evaluasi dan berkoordinasi bersama keluarga korban. Ini kita ada evakuasi 2 jenazah menuju ke Lombok. Tim SAR gabungan menutup operasi pencarian 4 anak buah kapal KM Indo Perkasa 03 yang hilang di Laut Aru, Maluku pada Selasa 10 Februari 2026. Penutupan operasi pencarian terhadap 4 ABK dilakukan setelah 7 hari operasi pencarian digelar. Namun tim SAR tidak juga menemukan tanda-tanda keberadaan keempat korban. Keempat ABK dinyatakan hilang diketahui bernama Nari, Adrianus, Aditya, Saputra, dan Agung Muhammad. Sebelum menutup operasi pencarian, tim SAR gabungan sempat mengerahkan 2 tim untuk melakukan pencarian terhadap keempat korban di hari terakhir pencarian hingga 35 mil laut arah utara dan barat Kepulauan Aru. Operasi pencarian di hari tersebut tidak juga menemukan tanda-tanda keberadaan keempat korban.
Tim SAR gabungan kemudian melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan perwakilan keempat keluarga korban dan akhirnya memutuskan penghentian pencarian keempat korban. Sebelumnya tim DVA Polda Maluku berhasil mengidentifikasi jasad seorang ABK yang sebelumnya ditemukan. Total, terdapat 4 ABK ditemukan berhasil diidentifikasi. Mereka adalah Franciscus, Liadi, Muhammad Panji, dan Imam. Diketahui KM Indo Perkasa 03 mengangkut 16 orang penumpang termasuk nahkoda tenggelam usai dihantam gelombang tinggi dan cuaca buruk di perairan laut Pulau Wasir, Toba Utara, Kepulauan Aru pada Senin 2 Februari 2026. Dalam insiden ini, 8 ABK berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. 4 ABK ditemukan tewas dan 4 ABK lain dinyatakan hilang. Ya pemirsa, sebuah rumah warga di Kota Masohi, Maluku Tengah, Maluku gosong terbakar. Api diduga akibat kompor meledak yang terjatuh saat memasak. Akibat kebakaran ini warga setempat panik lantaran lokasi kebakaran berada di pusat kota. Tadi pemadam belum ada. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di RT 08 Perumahan Pemda, Kecamatan Kota Masohi, Maluku Tengah di Kelurahan Namelo pada Selasa 10 Februari 2026. Nyala api muncul secara mendadak saat penghuni rumah ini sedang memasak di dapur. Kejadian berlangsung cepat. Kompor digunakan memasak mendadak terjatuh dan memicu ledakan serta semburan api. Pemilik rumah berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun sia-sia. Nyala api terus membesar dan merembet ke bagian tengah rumah. Lantaran panik, penghuni rumah memilih menyelamatkan diri sehingga tak satu pun barang berhasil dievakuasi. Seluruh isi rumah hangus terbakar. Kebakaran ini menimbulkan kepanikan warga setempat dan pegawai Pemda Maluku Tengah. Warga khawatir nyala api merembet ke bangunan lain. Lokasi kebakaran di pusat kota di kawasan padat penduduk. Si jago merah berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran 1 jam kemudian. Dalam peristiwa ini tidak menelan korban jiwa dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Polisi melakukan pendataan dan menyelidiki kasus untuk menentukan penyebab pasti kebakaran. Korban sekaligus pemilik rumah berharap perhatian dan bantuan dari pemerintah sehingga bangkit dari musibah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kami 1 jam lalu api mulai. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda pemirsa. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.